segera membukakan kitab berkatnya atas umat Tuhan yang ada di Breakthrough Ministry. Puji Tuhan. Saudaraku, masih tentang berbicara tentang pimpinan Roh Kudus. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara, saya mau berbicara tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ada 3 hal karya besar Roh Kudus dalam diri orang percaya. Ya, ada 3 hal karya besar Roh Kudus dalam diri orang percaya. Yang pertama adalah tentang pertobatan dan kelahiran baru. Kita mau buka ayat firman Tuhan ada di situ ya. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8, firman Tuhan berbicara begini. Dan kalau ia datang, ya di situ adalah tentang Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3b berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 berkata, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kekasih di dalam nama Tuhan, dengan 3 ayat tadi kita bisa simpulkan bahwa pertobatan dan kelahiran baru seseorang itu yang bisa mengerjakan hanyalah Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara, di dalam kehidupan ini seringkali kita bergumul ya, atau berjuang untuk hidup kita sendiri. Saya tuh pengen hidup baik, benar, tapi kok susah ya. Karena saudara, kalau kita bisa hidup baik, hidup benar itu bukan kekuatan manusia. Karena manusia kita itu manusia daging. Yang namanya manusia daging itu keinginan daging apa? Kita bersama-sama belajar keinginan daging itu. Jadi kalau kita bisa melakukan firman Tuhan jelas di situ yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman itu adalah Roh Kudus. Saudara, kenapa saya katakan itu adalah Roh Kudus? Saudara, kalau kita sedang melakukan kesalahan, itu tentang penghakiman ya. Kita sedang melakukan kesalahan, kadang-kadang di dalam hati nurani kita ada nggak sesuatu yang aneh, minimal nggak sejahtera, ada nggak? Itu berarti di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Karena di dalam Korintus pasal 12 ayat 3b tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya sering katakan di mimbar ini bahwa di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu bisa menerima. Saudaraku, makanya kalau kita sedang melakukan penginjilan dan lain sebagainya, kita nggak bisa memaksa orang untuk bisa menerima Yesus kalau nggak Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa dikatakan setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dia berasal dari Allah. Itu Roh Kudus. Sebenarnya kalau kita lihat tentang penginjilan ya, sekarang udah melalui YouTube ya kan, melalui online tentang Yesus. Betapa banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang memiliki intelektual tinggi tentang Alkitab memberitakan begitu rupa bahwa Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia, yang melalui kelahirannya melalui seorang perawan namanya
Maria dan dia benar-benar menjelma menjadi manusia. Yesus adalah manusia 100%, tetapi dia adalah Tuhan 100%. Karena sebagai manusia dia adalah jelmaan dari Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes pasal 6 jelas berkata, tapi seberapa orang yang bisa menerima dia sebagai Tuhan yang menjadi manusia? Tanpa Roh Kudus bekerja di dalam diri orang susah untuk menerima logika. Tetapi berbahagialah saudara dan saya, sekalipun kita tidak melihat tapi kita percaya tentang firman Tuhan. Saudara dan saya bisa menerima Yesus karena di dalam diri kita ada Roh Kudus yang bisa memahami. Saya berdoa dengan kalimat-kalimat yang sederhana ini kita bisa paham betapa pertobatan dan kelahiran baru itu yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab itu kalau Anda sedang di dalam perjuangan dan pergumulan untuk anak, untuk menantu, ya, untuk saudara, katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus masuk di dalam hidup mereka sehingga mereka bisa bercelik mata rohaninya untuk bisa melihat Tuhan dan dia boleh menjadi percaya. Karena kemampuan kita memberitakan itu terbatas, kemampuan kita berkata-kata tentang kebenaran itu terbatas. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, mungkin hanya dengan satu kalimat itu bisa membawa. Saya punya pengalaman pribadi, saudara. Saya dulu dilahirkan dari benar-benar dan berkecimpung di satu gereja Protestan asli, saudara. Bukan berarti Protestan tidak ada Roh Kudus, loh. Siapa bilang? Karena firman Tuhan katakan kalau orang menerima Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, di dalam dirinya ada Roh Kudus, ya. Jangan dikatakan mereka tidak ada Roh Kudus. Mereka ada Roh Kudus, tetapi masih belum percaya tentang pekerjaan Roh Kudus. Yang belum maksimal di dalam meyakini bahwa Roh Kudus itu mampu melakukan misalnya tanda Roh Kudus dan lain sebagainya. Tapi mereka ada Roh Kudus. Buktinya dia percaya dan menerima Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan dapatkan pada waktu itu, saudara, ini tentang Roh Kudus, ya. Waktu saya remaja, saya itu aktivis, saudara. Olahraga, saya namanya bulu tangkis, voli, ya. Itu saya banget. Ya. Makanya voli saya selalu ikut, bulu tangkis saya selalu ikut, gitu ya. Lari, apalagi gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, dan saya karena saya aktif di hal itu, saudara, banyak orang yang dekat gitu sama saya. Karena banyak orang yang dekat sama saya, sama Mbak Tuhan itu, dia berpikir begini, kalau anak ini pakai Tuhan, pasti teman-temannya bakal membawa nih. Ya. Ini ada beberapa Mbak Tuhan yang baru penginjilan waktu itu di daerah sana, di daerah saya itu selalu mendekati saya. Dan saya adalah pribadi yang suka bilang begini, anehnya orang itu berdoa kadang-kadang nangis, gitu ya, kadang-kadang ketawa, gitu, kadang-kadang berteriak, kadang-kadang dia bisa menangis, histeris seperti itu. Aneh buat saya, aneh. Karena saya tidak biasa melihat hal itu. Dan yang dikasih Tuhan, apalagi ada suara nubuatan dan lain sebagainya. Oh, itu sesuatu yang aneh buat saya. Tapi suatu hari pendeta ibu hamba Tuhan tersebut itu mendekati saya, hanya berkata begini, kalau dalam dirimu, nah, ayat ini, kalau dalam dirimu ada Roh Kudus, gitu ya, mengalir aliran air hidup, maka dibilang, kalau kamu percaya sesuai dengan kitab suci, maka dalam dirimu akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksud adalah roh. Kalimat itu saya ingat hingga hari ini. Kalau dalam dirimu, kalau kau percaya sesuai dengan kitab suci, maka dalam dirimu akan mengalir aliran air hidup, yaitu roh. Dan orang yang penuh dengan roh, firman Tuhan katakan, tandanya adalah berbahasa roh. Dia cuma ngomong begitu. Itu tak ingat-ingat. Jadi tak ingat-ingat maksudnya. Itu selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran. Kalau kau percaya sesuai dengan kitab suci, maka dalam dirimu akan mengalir aliran air hidup, yaitu yang dimaksud adalah roh.
terus maka aku akan berbahasa roh. Padahal cuma ngomong begitu. Sampai suatu hari di tengah malam saya berdoa, sudah dikasih Tuhan. Karena saya bilang begini sama Tuhan, saya protes sama Tuhan. Tuhan, saya itu Kristen sejak lahir loh. Karena bapak saya Kristen, asli Kristen. Ibu saya dari saudara tiri. Tapi waktu saya lahir diserahkan. Kalau zaman itu dibaptis. Akhirnya dibaptis. Kalau dari di Protestan kan dibaptis. Saya Kristen loh sejak kecil. Saya rajin ke gereja. Saya kasarannya gak pernah absen kalau gak sakit. Dari kecil sampai remaja. Berarti saya kan percaya sesuai dengan kitab suci. Tapi kok saya gak seperti orang-orang itu. Kadang-kadang nangis, kadang-kadang tepuk tangan, teriak-teriak seperti itu kan. Kok saya gak seperti itu? Kalau memang itu sesuai dengan yang ada di dalam kitab suci, mana buktinya? Tengah malam saudara. Dan itu di beberapa kali saya renungi, karena kalimat itu mengejar saya. Nanti ayatnya akan ada. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya di tengah malam sedang saya berdoa, tiba-tiba saya berkarunia lidah. Dan anehnya bapak saya jadi bingung, dikirain saya kesurupan. Saudara, karena itu barang langka di desa kami, saudara. Karena itu barang langka di desa kami, di daerah kami itu barang langka. Gak pernah ada, jarang yang ada ya di aliran orang-orang itu, saudara yang dikasih Tuhan. Dan akhirnya dengan demikian di beberapa kali kejadian itu, saudara, kalau saudara pernah lihat kakak saya yang namanya Pak Panca itu, saudara masih waktu itu dia anak muda, dia ketawain saya, saudara, kalau saya sedang berkarunia dia ketawanya bukan bukan, sampai ketawa kalau orang Jawa bilang terpingkal-pingkal, sampai saking gak tahannya dia lari menjauh. Dan saya berkata kepada Tuhan Yesus, orang itu akan Tuhan angkat. Dan saudara pernah bersaksi kan di sini dia. Adik saya adalah secara pribadi dia adik, tetapi secara rohani dia ibu rohani. Kan dia yang membawa, yang membimbing sampai dia terima Yesus secara pribadi, sampai jadi pendeta, sampai menyekolahkan, itu ya saya. Dia pernah bilang kepada saya begini, secara biologis kamu tuh adikku, tetapi secara rohani kamu tuh ibu rohani. Karena mulai dari aku terima Yesus secara pribadi, sampai dibawa ke sekolah Alkitab, sampai menyekolahkan, itu kakak saya. Tuhan pakai saya untuk mengarahkan. Pertobatan dan kelahiran baru itu Roh Kudus yang bekerja. Dan saya tahu firman, bukan karena pribadinya, tetapi karena waktu dia sepertinya menertawakan saya katakan Roh Kudus masuk di dalam hatinya. Haleluya. Amin. Sebab itu saudara, kalau Anda sedang berjuang untuk pertobatan seseorang atau kelahiran baru seseorang, supaya seseorang itu bisa percaya kepada Yesus, katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus masuk di dalam hidupnya, rubah hidupnya menjadi pribadi yang menyukakan hatimu. Satu-satunya yang mampu membuat manusia bertobat serta membuat orang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus adalah Roh Kudus. Katakan amin. Kita baca yuk yang paling hitam itu 2, 3. Satu-satunya yang mampu membuat manusia bertobat serta membuat orang percaya serta menerima Yesus adalah Roh Kudus. Jadi jangan bangga, saudara. Saya juga gak bangga karena saya percaya itu pekerjaan. Amin. Yang kedua, yang pertama tadi pertobatan dan kelahiran baru ya, pekerjaan Kudus ya yang besar. Yang kedua, membimbing
hidup orang percaya. Ayatnya Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Katakan seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ingat kesaksian saya tadi? Tuhan cuma bilang, kalau kamu percaya sesuai dengan kitab suci, dan itu ada ayatnya, maka dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran. Itu bisa teringat terus saya selalu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tahu nggak saudara yang dikasih Tuhan? Roh Kudus itu membimbing hidup orang percaya. Roh Kudus itu membimbing hidup orang percaya. Tahu nggak saudara yang dikasih Tuhan? Hidup kita itu akan dipimpin oleh Roh. Kalau kita sadar bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita, saudara. Saudara pernah ngalamin nggak? Ketika, ada kesaksian lah di sini. Kan salah satu pekerjaan Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Ketika saudara sedang berjalan, saya kalau dengar sharing di hari Kamis itu, saya suka sekali karena jemaat itu menceritakan hal-hal yang mereka alami gitu. Misalnya suatu hari dia sedang menyetir, terus tiba-tiba kayak jangan belok ke kiri, mau belok ke kanan, karena di kiri sesuatu, ke kanan aja. Terus ada taat ke kanan, terlepas dari sesuatu yang ada di kiri. Tapi kadang-kadang kita suka gini, lebih dekat kok ke kiri, gitu kan? Bener nggak? Lebih dekat ke kiri, ternyata ke kiri itu macet, misalnya kayak gitu. Bener? Ada nggak? Pernah kan ngalamin seperti itu? Itu sebenarnya Roh Kudus. Jadi cara kerja Roh Kudus sebenarnya nggak susah-susah amat. Ada seorang ibu yang bilang begini, Bu, aku tuh bingung, bagaimana sih cara Roh Kudus berbicara? Nggak seperti begini misalnya di telinga kita, hai anakku, kalian akan takut, lari, sopo, gitu kan? Enggak, cara Roh Kudus berbicara di dalam hidup kita itu lembut. Kadang-kadang kita hanya seperti ada sinyal. Itu cara Roh Kudus. Ada seorang bapak yang pernah bersaksi begini, ketika dia memiliki rencana jahat di dalam hidupnya, tiba-tiba ada seperti bersuara di dalam hati nuraninya, jangan anakku, itu nggak baik, itu bukan kamu. Ada seorang bapak pernah bercerita seperti itu di dalam ponsel kesaksian hidup. Itu bukan kamu, seharusnya kamu harus begini, begini, dan begini. Saudara, mudah bukan cara deteksi itu suara Roh Kudus apa suara hati? Saya pernah berbicara ya, ciri-ciri suara Roh Kudus itu kemana, kalau suara iblis itu seperti apa. Kan saya pernah khotbah di tempat ini. Mudah bukan untuk mengetahui itu suara Roh Kudus atau suara lain, roh lain? Apa sebenarnya? Tapi terkadang kita sebagai manusia tidak mau peka dengan suara pimpinan. Padahal jelas dikatakan bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Allah adalah dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roh Allahnya di mana? Sudah di dalam diri kita itu loh. Ketika engkau percaya, firman Tuhan berkata, ketika engkau menjadi percaya, engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kan ayatnya begitu ya. Ketika engkau menjadi percaya, engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam diri kita. Dan kalau kita mau izinkan dia bermanifestasi, atau kita peka bahwa di dalam
kau menyembah, kau memuji Tuhan dan berkata kepada Roh Kudus, karena tugas Dia memimpin kita. Bahkan kita tadi sudah sama-sama baca bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan kita kepada seluruh kebenaran. Dia diutus untuk mengajar, Dia akan mengajar kita. Saudara, kalau saya khotbah seperti ini belum tentu 100% Anda bisa terima, betul kan? Tapi kalau Roh Kudus yang mengajar di dalam dirimu, itu langsung paham. Contoh, kau sedang menghadapi masalah di dalam hidup. Kadang-kadang masalah yang terjadi dalam hidup kita itu dipakai oleh Tuhan untuk Roh Kudus berkuasa mengajari. Kadang-kadang kita itu tiba-tiba dapat kayak hikmat gitu ya, apa yang harus kita lakukan, benar nggak? Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Itulah cara Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dia mengajari kita. Saudara, perjalanan hidup saya adalah perjalanan yang banyak diajar oleh. Di dalam penderitaan hidup saya, di dalam kesusahan hidup saya, di dalam perjuangan hidup saya. Dari mulai sejak remaja, sejak saya mengenal Yesus, sejak saya menerima Tuhan Yesus, saya menerima Yesus secara pribadi itu di usia 12 tahun. Dan saya menerima Yesus, saya dibaptis, dan sejak saya dibaptis oleh air, dibaptis oleh Roh, saudara yang dikasih Tuhan, saya bisa melihat betapa Tuhan memegang tangan saya. Sehingga di dalam proses kehidupan itu, entah penderitaan, entah masalah, tidak membuat saya jauh dari Tuhan. Saya semakin melekat dan Tuhan mengajar saya harus bagaimana. Bayangin saudaraku yang dikasih Tuhan, di usia saya 12 tahun, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya diketemukan oleh orang-orang yang memiliki masalah, baik itu orang yang punya masalah penyakit, entah itu masalah keluarga, di umur segitu saudara. Dan di umur segitu, kalau dulu sudah ada kayak sekarang apa namanya, tutup, sudah ada apa namanya yang bisa masuk ke mungkin viral. Karena di usia segitu saudara, berdoa orang buta melihat, berdoa orang apa namanya kesurupan, orang gila sembuh saudara. Ya, orang punya masalah teman-teman sekolah saya kalau punya masalah di SMP, di SMA itu datang. Saudaraku, ibu-ibu itu kalau udah di usia 13-14 tahun, saudaraku, kalau saya udah khotbah, saudaraku, Mbak Edi, seperti itu saudara. Saya bersama 3 remaja, ya. Saya, Esther, dan ada lagi 1 remaja, anak pemuda, saudara, selalu pelayanan jalan kaki berkilo-kilo, hanya mencari orang sakit, mencari orang yang berbeban berat, menyatakan kuasa Tuhan. Nanti setelah ini, apa pekerjaan Roh Kudus lainnya. Tetapi di tengah-tengah kehidupan saya, hidup di bawah garis kemiskinan, di usia seperti itu saudara, saya harus tahu gimana caranya cari makan. Saya harus tahu, saya sudah tahu gimana cari duit, gimana saya menghidupi adik-adik saya, bagaimana saya menghidupi bapak saya yang sedang sakit karena ibu saya sedang pergi jauh, sakit oleh beratnya tekanan hidup. Tuhan mengajar saya bagaimana saya harus menghasilkan uang untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Itu kalau bukan Roh Kudus yang mengajar, siapa saudara? Mana ada orang yang umur 12, 13, 14 tahun bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga, walaupun dia harus teraniaya secara tubuh, tapi untuk menghasilkan uang menghidupi keluarga bisa. Kalau bukan Roh Kudus tidak bisa. Tapi di tengah-tengah perjuangan hidup saya masih bisa dibawa oleh Tuhan untuk melayani, untuk mendoakan orang, saudaraku, untuk berkhotbah. Karena pendeta-pendeta yang diutus di daerah saya tidak ada yang sanggup melayani di sana. Persembahannya cuma 5 perak, 10 perak, 20 perak. Sekali persembahan tidak nyampe 100 perak, tidak bisa hidup. Jadi kami ada 3 orang yang masih kecil-kecil diurapi dengan Roh Kudus dan menyatakan perkara-perkara mujizat di dalam pelayanan. Saya pernah bercerita ada seorang yang kerasukan setan, yang dikasih Tuhan, di apa namanya, diikat, di pasung, cuman anak kecil nggak bisa gitar, cuman dalam nama Yesus
Yesus, dalam nama Yesus. Setan pergi, dia sembuh. Kakek, istrinya, anak-anaknya, menantunya, cucunya, serumah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada seorang wanita yang tiba-tiba dia buta. Saudara, kita doakan, saudara, bisa melihat. Hanya dia dikasih petunjuk begini. Kamu tiba-tiba, kamu cantik, tiba-tiba kamu buta. Kesana loh, di sana ada sekelompok orang yang setiap hari nangis-nangis, setiap hari tepuk-tepuk tangan, setiap hari di sana ada orang-orang yang menangis tepuk-tepuk tangan dan terus-menerus. Kamu kesana, di sana ada mujizat. Ya pergi saudaraku dengan naik sepeda sekitar perjalanan 5 kilometer ke tempat di mana kami suka nangis-nangis gitu tadi saudaraku. Dia bilang, kok kamu bisa ke sini? Ada yang ngomong, di sini ada orang yang suka nangis-nangis dan di sini ada mujizat. Dia datang ke sana saudaraku, dan kami datang ke rumahnya saudaraku dengan berjalan kaki. Kalau dia datang naik sepeda, kami jalan kaki saudaraku dengan 5 kilometer tadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan di tempat itu ada mujizat terjadi. Orang buta itu menjadi melihat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah cara Roh Kudus bekerja. Selain yang tadi pertobatan, menerima Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada lagi satu karya besar yang terjadi atas anak-anak Tuhan, yaitu adalah dengan Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus itu akan mengaktifkan karunia-karunia. Yang pertama kan Roh Kudus kerjaannya apa? Menobatkan orang, benar nggak? Membuat orang percaya. Yang kedua memimpin. Yang ketiga ini Roh Kudus mengaktifkan karunia-karunia. Ayat-ayatnya nanti kita akan bedah ya. Nanti kita akan bedah di Komsel. Kisah Rasul pasal 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, bahasa roh dan nubuat itu salah satu dari karunia roh. Ayatnya di sini 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 11 berkata, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan yang kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia yang berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Katakan amin. Saudara, mungkin ini agak lama karena ini harus kita pahami cara kerja roh. Saya akan pelan-pelan, jadi ada 9 karunia roh. Berapa? 9. Kalau dari ayat ini ya, ada 9 karunia. Yang pertama karunia hikmat. Hikmat itu, saya kasih contoh-contoh aja nanti kita bedah ya. Hikmat itu karunia bisa memberikan solusi. Suatu hari ada seorang pengusaha datang kepada saya. Istrinya saudara sampai rambutnya habis rokok, mikirin utang, sakit-sakit. Padahal dia itu pengusaha, punya restoran yang setiap hari karyawannya tapi terjadi seperti itu. Dia datang kepada saya, apa yang terjadi? Setelah saya konseling, ternyata setiap bulan dia itu zaman itu kira-kira 15 tahun yang lalu, dia itu setiap bulan harus mencicil bank sebanyak 10 juta. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu.
Gede banget Bu, utangnya itu bukan ratus lagi. Ember kali ya. Sedangkan dia toko kaos saudara. Haid. Kurang toko. Tapi waktu itu tiba-tiba saya bilang lagi, bedah masalah. Kenapa ini bisa terjadi? Tuhan bilang besar pasang daripada dia. Ayo kita bedah. Akhirnya saya kasih solusi saudara. Kamu harus begini. Puji Tuhannya dia nurut saudara. Cicilan rumah cairkan, bilang sama bang, aku sudah gak mampu dan lain sebagainya. Singkat cerita, dia taat waktu ada solusi. Ada saya gak pernah belajar, saya juga bukan sarjana bisnis tapi bisa Tuhan kasih gitu. Singkat cerita, gak pakai lama saudara. Itu dekat dengan saya mentor, itu sehat, bisa selesai semua masalahnya. Bahkan dia sampai bank yang saya dia cicil setiap bulan segitu banyak. Dia tidak lagi mencicil sampai rumah itu terjual. Selama rumah itu belum terjual, dia tidak mencicil. Bebannya menjadi ringan. Yesus berkata, mari kita berikan yang lebih bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itulah hikmat. Ketika dikasih solusi, semua bebannya menjadi ringan. Dan puji Tuhan rumah itu ditempati sampai 3 tahun itu tanpa mencicil. Akhirnya rumah itu laku dan lakunya itu lebih dari hutangnya saudaraku. Dan singkat cerita dia bisa mengkontrak. Bahkan saya bilang penyusutan karyawan dia taat. Kalau kamu setiap hari mendapatkan sekian karyawan sekian, kalau sehari harusnya 100 orang sekian, maka kalau dihitung-hitung kamu basah-basah daripada dia. Penyusutan karyawan. Saya kayak apa aja ya? Itu hikmat. Cara kerjanya seperti itu. Nah, hikmat pengetahuan. Pengetahuan ya. Saya nggak dipakai itu, tapi kadang-kadang itu bekerja. Kadang-kadang itu kalau orang datang mau solusi, tiba-tiba ada hikmat solusi. Pengetahuan itu karunia itu pengetahuannya Tuhan, bukan pengetahuannya kita. Pengetahuan Allah yang diberikan kepada kita agak lama dikit ya. Nanti supaya saudara ngerti. Artinya pengetahuan caranya bekerja begini. Suatu hari ada orang yang minta doa kepada saya. Pengalaman yang lainnya banyak, tapi yang terakhir aja yang paling dekat kemarin. Tiba-tiba begini, kamu akan naik pangkat, kamu akan menjadi posisimu di atas, tapi kamu akan ditempatkan Tuhan di tempat yang rawan, dan di situ kamu akan menerima pekerjaan yang berat, besar, tetapi Tuhan akan mampukan kamu, karena lewat masalah yang kau hadapi itu, kamu akan dipromosikan oleh Tuhan. Tapi sebelumnya itu udah ada, saudara. Dan benar saudara, nggak nyampe 3 bulan terjadi. Tiba-tiba dia diangkat jadi seorang ajaib di suatu tempat, dia ditempatkan di tempat yang susah, lalu terus dia menangani kasus besar itu. Saudara dikasih dari kasus besar itu dia menang, dan itu alat Tuhan untuk mempromosikannya. Siapa tahu apa yang akan terjadi pada seseorang? Itu pengetahuan. Mbak Tirsa pernah mengalami di tahun-tahun yang dulu. Waktu ibunya sakit ya, mama sakit ya. Bukan sakit keras saudara. Itu insya Allah kan ya, datang ke rumah, kita antar ke rumah sakit, bukan sakit keras. Nggak sakit keras, bukan orang yang sakit mau gimana itu ya. Ibu tuh masih sakitnya udah sampai masuk ICU ya. Mama enggak ya sayangnya, enggak. Tapi saya bisa berkata begini sama keluarga, Tuhan rekonsiliasi. Tuhan rekonsiliasi. Ini saksi hidup loh ya, saya nggak mau ngomong yang tidak kelihatan. Ini secara pengetahuan, jadi mengetahui hal yang belum terjadi. Tuhan rekonsiliasi. Malam itu kita telepon ya adik-adik, kakak semua kita telepon. Apa bisa minta maaf, minta maaf, langsung keluar semua gitu, langsung keluar. Dan saya hanya berdua. Saya cuma bilang gini sama Mama, kalau Tuhan datang mau jemput, jangan takut. Di surga
itu sekitar jam 12 malam. Tuhan datang sebelum mama. Cantik sekali. Sesuatu yang gak kita tahu. Pengetahuan Tuhan dikasih. Itu cara pengetahuan bekerja. Imanmu, iman ini dahsyat. Iman itu iman bukan sebagai dasar ya, tapi iman sebagai karunia. Ada iman sebagai dasar, ya kalau di dalam Ibrani segala sesuatu mengharapkan. Tapi iman karunia, orang yang karunia iman itu nikatan saudara, ya nggak mau minum obat kalau sakit ya, tuh orangnya tuh imannya mau sakit dokter enggak, saya dalam nama Tuhan Yesus lah dia karunia hebat. Suami saya termasuk salah satu dulu. Kalau kita sakit, nggak pernah ingat dokter, saudara. Saya sakit itu nggak pernah diajak ke dokter. Begitu rasanya. Itu salah satu iman. Juga gitu kalau sakit, aku pasti sembuh. Pokoknya punya iman itu dahsyat. Cara kerjanya ya, kesembuhan. Yang tadi kan hikmat, pengetahuan, iman menyembuhkan. Karunia kesembuhan. Itu kalau mendoakan orang lain. Sakit kalau kesembuhan beda dengan mujizat ya Bapak Ibu ya. Kalau kesembuhan itu butuh apa? Proses. Kalau mujizat, dalam nama Yesus langsung bangkit. Nah, itu mujizat. Ya, saya orang yang nggak dipikir di mujizat, tapi hidup saya banyak mujizat. Karena kan saya cerita kenapa hidup saya banyak mujizat. Saya kedatangan tamu, nggak punya uang, saudaraku. Kamu ada jalan-jalan nggak punya uang, tak ajak ke pantai Kuta, saya nangis di pinggir pantai. Saya bilang gini sama Tuhan Yesus, masa iya kedatangan tamu ngajak jalan-jalan nggak bisa beliin dia bakso? Pasti tahu masih gua. Aku kan pengen layani ini hamba Tuhan dengan baik Tuhan. Aku pengen. Suami saya pegang tangan saya lagi. Tuhan tahu hatiku. Kamu pengen lakukan yang terbaik. Tuhan tahu hatiku. Enggak saudara. Tuhan tahu hatiku, tapi aku pengen beliin dia bakso. Tiba-tiba ada ombak saudaraku, ya kan? Ombaknya datang keluar lagi ke sana, datang lagi ombak, kembali lagi ke laut, datang lagi ombak bawa pasir. Dan waktu dia kembali ke laut ada duit, saudara dikasih duit yang seperti keluar dari ATM, saudara. Baru, Grace. Tengok kanan, tengok kiri, siapa yang kehilangan duit ini? Tuhan kirim air laut, mengirim duit kepada saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itu terjadi 100% terjadi, saudara. Karena saya rindu. Sejak itu saya punya prinsip, apapun yang Tuhan mau suruh untuk saya lakukan, saya lakukan. Walaupun gak punya duit. Suatu hari kita disuruh oleh Tuhan untuk memberi makan 1.000 orang. Pernah kan? Ketika udalan besar-besaran di jalan raya Pemogan, kas gak banyak, gak ada duit. Pak Andreas, Pak Gideon lagi ke Sumatera. Saya di rumah sendiri pelayanan. Ketika minggu pagi itu Tuhan bilang begini, ini waktunya kamu menjadi berkat. Gak ada duit. Kas gak ada duit, karena kita punya prinsip kas gak apa-apa habis yang penting itu pelayanan. Tapi waktu itu kan gak ada duit, tapi dengan iman saya pesen kue, saya pesen ini, saya pesen itu, gak punya duit. Hari Minggu Tuhan suruh, saya bilang sama Pak Agus, kita disuruh kasih makanan untuk 1.000 orang. Langsung tanpa mikir ada uang apa enggak, Ibu tuti Pak Agus telepon sama Pak Lurah. Pak Lurah, di hari Selasa kami mau kasih makan. Di Banjar itu, berapa Banjar itu waktu itu odalan besar-besaran waktu jadi itu pura yang ada di lampu merah. Dan waktu itu kedatangan wali kota. Ditulis besar-besar pakai spanduk, saudaraku, gereja penyebaran Injil Breakthrough Ministry, saudara. Wah, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Duitnya dari mana? Ya nggak tahu, buktinya waktu itu pas hari Selasa aku bisa punya uang untuk ngambil itu semua makanan ada di situ, sampai sisa-sisa semua pecalang bawa, saudara. Aku itu makanan karena sisanya banyak, sisanya 12 bakul, saudara. Aku ingat ada Kak Asti waktu itu yang bantuin saya, Pak Asti, Pak Agus, anak-anaknya. Wow,
Saudara, itu mujizat. Gak punya duit kok. Nekat. Orang kalau menerima karunia mujizat itu dahsyat. Menghentikan bencana itu mujizat. Nubuatan. Nah, cara kerjanya nubuatan itu seperti apa? Kemarin sempat bertanya-tanya ya tentang nubuatan. Ayo baca ayatnya. Dibaca aja ayatnya. Kita baca tentang nubuatan. Korintus ayat 1 sampai 3 ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu oleh karunia Roh Kudus, terutama karunia apa? Nubuatan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal yang ini nyala ya. Oleh Roh. Ini saudara, saya minta waktu yang begini supaya jelas di cara kerjanya Roh Kudus, sehingga Bapak Ibu memahami. Karena itu ada beberapa yang jadi polemik. Nah, oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Yang membangun apa? Yang pertama membangun, yang kedua menasehati dan menghibur. Apa? 1 membangun, 2 3 ingat, bagi yang dipakai nubuatan, isi dari nubuatan adalah apa tadi? Membangun, menasehati, menghibur. Dan itu adalah untuk kepentingan bersama. Ya. Tapi dalam kesemuanya tadi dasarnya apa? Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu, maka dasarnya apa? Bernubuat itu dasarnya kasih. Karena ada pesan yang akan disampaikan supaya dia terhibur, dibangun, dinasehati. Tapi dasarnya apa? Kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun kamu dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika kamu tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerinci. Dan seterusnya itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, makanya kenapa dasarnya kasih? Kalau kisah tentang Barnabas di kisah pasal 11 ayat 24 berkata, Barnabas ini orang yang baik hati dan dikuasai oleh Roh Allah ya. Itu sebelumnya tolong dibuka di kisah pasal 11 ayat 24. Barnabas ini orang yang baik hati dan dikuasai Roh Allah serta sangat percaya kepada Tuhan sehingga banyak orang mengikuti Tuhan. Maka di bawahnya itu saya katakan karisma harus disertai dengan karakter. Amin. Jadi kalau Anda dipakai Tuhan, sertailah dengan karakter yang baik. Contoh lah, saya suka di mimbar ini. Misalnya hidup saya sempurna, suka-suka buah. Saya kira saya kalau memotivasi Anda untuk cinta Tuhan, tapi saya tak cinta Tuhan, masuk nggak? Pasti saudara akan lagi. Tahu Omdo? Aku bilang suka memberi, tapi saya pelit. Kira-kira saudara akan bilang apa? Omdo. Walaupun yang saya katakan benar, tapi kalau Anda mau menuruti Filipi, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sudah didengar, saudara tak lihat perbuatan saya, lihat apa saya katakan. Karena yang saya katakan apa? Kebenaran. Betul nggak? Kan saya juga bukan malaikat atau Tuhan yang sempurna, kan gitu. Benar nggak? Tetapi
Tapi saya sebagai pribadi harus berusaha, betul nggak? Supaya apa yang saya katakan itu juga saya lakukan. Karena jangan aku memberitakan orang lain selamat, aku binasa. Kan gitu. Kalau Mas Dik suka bilang firman Tuhan itu bermata berapa? 2, 1 ke sono, 5 ke sini. Aku bisa tunjuk, tapi 5-nya tunjuk. Makanya bagi jemaat atau kita semua, termasuk saya, ya, ayo kita menjadi pribadi-pribadi yang saling mendorong di dalam kasih. Kalau ada kekurangan ibu, ya jangan sungkan untuk ya tegurlah. Mungkin kasih masukan, kalau nggak berani face to face, WA. Bu, tadi ibu ngomong salah loh. Aku salah. Maaf ya, kan gampang minta maaf, bener nggak? Makanya saya di mimbar sering minta maaf karena saya sering ngomong salah. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 dikatakan, dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi satu Allah. Adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan siapa? Nah, itulah di dalam setiap karunia itu untuk kepentingan bersama. Saudara, perlu nggak Roh Kudus bekerja dengan 9 karunianya tadi? Sangat perlu, saudara. Kalau saudara punya teman lagi bermasalah, yang diperlukan karunia apa? Kalau saudara punya teman yang sedang bermasalah, saudara perlu apa? Hikmat. Kalau saudara ketemu orang yang sakit, yang diperlukan apa? Kesembuhan atau mujizat. Kalau orang tiba-tiba datang kepada saudara, saudara tidak kenal siapa dia, saudara ketemu orang itu perlu karunia apa? Hah? Pengetahuan atau membedakan segala roh. Saya nggak tahu dia berjalan menipu atau mau menolong. Benar nggak? Sering nggak kita didatangi dengan orang yang tidak kita kenal tiba-tiba sesuatu gitu? Ya kan? Penting saudara. Tapi bukan yang utama. Tapi itu penting. Sekali lagi. Kalau kita dilengkapi dengan karunia-karunia, dahsyat. Kita orang datang kepada saya minta doa, tapi dia nggak mau cerita apa-apa masalahnya. Kita butuh apa? Pengetahuan. Aku doain aja deh. Terserah mau doain saya apa. Ada loh, saya sering loh ketemuin sama orang kayak gitu. Mau doain saya. Apa yang mau didoakan? Tanya sama Roh Kudus. Ini muji mau piye? Saudaraku, apalagi kita melayani, apalagi kita bekerja di dunia bisnis kan, di dunia pekerjaan, perlu saudaraku. Makanya kalau pagi bangun hari katakan kepada Roh Kudus, pimpin aku hari ini. Pikiranku, hatiku, perkataanku, pimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan memimpin kita seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus yang memimpin, kita pasti jalannya benar. Katakan amin. Kalau Roh Kudus yang memimpin, jalan kita itu pasti benar. Tapi kalau daging kita yang pimpin, emosinya yang jalan. Oke, kita akan akhiri dengan satu statement. Ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Maaf agak lama hari ini, tapi saya berharap nanti kita bedah. Ya, saya sudah menghubungi salah satu pakar di dalam pekerjaan. Saya akan cari waktu nanti 1 hari full dari pagi sampai sore. Kita akan bedah sama-sama cara kerja Roh Kudus. Ya, dari mulai bahasa roh, dari cara kerjanya 9 karunia roh itu seperti apa. Dan kalau itu terjadi jangan ada yang mau pulang. Itu berkat yang luar biasa. Sehingga kita menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan dan yang penting ada dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kita baca sama-sama ya.
Sebagai orang percaya harus sadar bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus membimbing, mengajar, memimpin, dan memakai kita, dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Ulangi ya. Ulangi ya. 2, 3. Sebagai orang percaya harus sadar bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus membimbing, mengajar, memimpin, dan memakai kita, dan Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi kita nanti ayat-ayat ini di komsel yang akan datang kita akan sharing. Kalau rindu mengalami Roh Kudus, baik memimpin, mengajar, membimbing, dan lain sebagainya, bahkan memakai kita,